Cerita kali ini berjudul Mantan Mayit yang ditulis oleh Deosita. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau dan jangan lupa follow akun beliau juga. Nanti link saya sertakan di deskripsi. Mantan Mayit Bab 2, Pesta Penumbalan. Dari sudut pandang Danan, tanpa sadar air mata menetes di pipi Naya. Aku pun tak hentinya gemetar membayangkan bagaimana seorang ayah harus memotong kepala anak satu-satunya yang ia miliki. Terima kasih, kalian tidak menyerahkan kepala Nasti kepada setan itu, ucap Badri. Pak Kades dan warga menarik napas lega. Sepertinya mereka merasa lega karena mereka mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi Pak Badri. Sudah, tenang saja, Pak Badri aman di sini. Setelah masalah ini selesai, biar kami bantu memakamkan jasad Nasti dengan layak, ucap Pak Kades. Tapi bukankah karena saya desa ini jadi diincar oleh Ndoro Sasmo dan pengikutnya, kata Pak Badri ragu. Merasakan keraguan Pak Badri, Cahyo pun menggeser segelas kopi panas untuk menenangkan Pak Badri. Tenang Pak, nggak usah takut. Membunuh keluarga dan orang-orang yang berhubungan darah sama Pak Badri saja, dia harus pakai tumbal dan bantuan dari sesembahannya. Artinya mereka belum tentu sehebat ancamannya, apalagi ini desa Kandimaya, ucap Cahyo. Aku mengangguk membenarkan ucapan Cahyo. Memang masuk akal kalau dia bisa menghabisi warga desa. Dia tidak butuh kepala Nasti lagi sebagai tumbal menghabisi warga desa. Pak Badri juga. Wajah Pak Badri mulai terlihat tenang. Namun entah mengapa aku masih melihat rasa penasaran di wajah Pak Badri. Jadi ternyata benar ya? Tanya Pak Badri. Benar apa Pak? Benar kalau desa Kandimaya adalah desa keramat. Mendengar perkataan itu kami dan beberapa warga desa sedikit tertawa. Entah dari mana isu itu beredar. Pada kenyataannya desa ini hanyalah desa biasa seperti desa-desa lainnya. Hanya saja mungkin desa ini merupakan tempat favorit untuk makhluk yang tak kasat mata. Kabar akan adanya ancaman dari Ndoro Sasmo menyebar ke seluruh warga. Dalam waktu singkat keresahan warga semakin terlihat dan mempertanyakan apa yang harus mereka lakukan. Perintah Pak Kades agar warga berjaga dan waspada tidak membuat mereka menjadi tenang begitu saja. Sampai di tengah kebingungan itu, seseorang yang cukup sepuh muncul dan berbicara dengan santainya. Sudah, daripada bingung, kita bikin pementasan wayang saja yuk. Ucapan itu terlontar dari mulut seorang dalang sepuh yang sudah lama sekali tidak memainkan keahliannya di tempat umum. Seorang dalang yang konon permainannya dikagumi oleh seluruh warga, mulai dari yang kasat mata hingga yang tak kasat mata. Ki Darubaya. Yang bener Ki, tanyaku. Oh alah Danan, yo bener toh, mosok ngapusi, jawabnya. Aku tahu maksud Ki Darubaya adalah mengalihkan keresahan warga desa melalui pertunjukan wayangnya. Apalagi desa Kandimaya masih percaya bahwa pagelaran wayang dan dakwah yang disampaikan mampu menjauhkan desa dari malapetaka. Sontak saja berita ini menjadi ramai dan menyebar begitu cepat. Dalam waktu singkat akan adanya pertunjukan dadakan dari Ki Darubaya menutupi berita mengenai serangan malam ini. Hebat, Ki Darubaya memang hebat, gumamku. Pak Lek hanya menggeleng melihat tingkah spontan dari dalang yang sudah sangat berumur itu. Berarti saat Ki Darubaya sudah bisa mengumpulkan warga desa, saat itulah tugas kita dimulai, ucap Pak Lek.
Aku dan Cahyo saling bertatapan mengkonfirmasi perintah Pak Lek. Naya pun menggenggam tanganku, mendoakan agar kami bisa menghadapi semua ini. Lama sekali aku tidak melihat pemandangan seperti ini. Warga desa berbondong-bondong mendirikan sebuah panggung sederhana dan mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan Ki Darubaya. Tanpa ada perintah, ibu-ibu desa berinisiatif mempersiapkan kudapan untuk menemani warga menikmati pertunjukan Ki Darubaya. Ana kidung rumeksa ing wengi, Teguh hayu luputa ing lara, luputa bilahi kabeh. Itu suara Naya. Suaranya begitu indah, bersanding dengan merahnya langit senja yang berpamitan menutup hari. Itulah hebatnya Naya. Ia bisa merubah kekhawatirannya menjadi sebuah doa. Kidung yang ia tembangkan adalah kidung yang selalu bisa menenangkanku dari perasaan khawatir akan datangnya bahaya. Rumeksa ing wengi. Terima kasih ya Naya, ucapku. Terima kasih kenapa Mas? Naya bingung. Enggak apa-apa. Balasku sembari tersenyum dan mencium keningnya untuk berpamitan. Tanpa kuduga Naya menggunakan kesempatan itu untuk memelukku. Aku pun menghabiskan terbenamnya mentari dalam pelukan Naya. Sementara kami pergi, Naya dan ibu ikut dalam pagelaran Ki Darubaya. Aku, Pak Lek dan Cahyo akan menemani Pak Badri di rumah Pak Kades dan menyaksikan pertunjukan itu dari kejauhan. Mas, apa benar ini tidak apa-apa? Tanya Pak Badri. Maksudnya gimana Mas? Balasku. Desa ini mau diserang oleh rombongan setan. Tapi kalian malah dengan santainya bikin pementasan wayang, ucap Pak Badri. Cahyo sedikit tertawa mendengar pertanyaan Pak Badri. Sudah Pak Badri, tenang saja, nanti juga tahu sendiri, balas Cahyo. Sementara itu Pak Lek memberikan segelas air putih yang telah dibacakan doa oleh Pak Lek. Menurutnya air itu sudah didoakan dan semoga bisa menghilangkan kecemasan dan ketakutan yang dirasakan Pak Badri yang ia dapat dari Ndoro Sasmo. Pak Badri, jaga dan terus doakan Nasti ya. Saya pastikan tidak ada doa yang sia-sia, ucap Pak Lek. Pak Badri mengangguk dan terus memeluk bungkusan kain yang selalu ia bawa. Bungkusan itu semakin tebal dengan maksud agar bau dari jasad anaknya tidak terlalu menyebar. Suasana rumah ini semakin hening, hanya terdengar sayup-sayup suara persiapan dari lapangan desa. Setiap dari kami terus menggumamkan bacaan doa untuk mempersiapkan diri kami dan memohon perlindungan dari Yang Maha Pencipta. Duk, sebuah benda jatuh di atap rumah Pak Kades. Suaranya begitu keras dan tidak wajar. Mereka datang, peringat Pak Lek. Duk, perlahan benda itu menggelinding dan jatuh. Terlihat dari kaca jendela benda yang terbungkus kain putih terjatuh ke tanah. Benda itu menggeliat dan berdiri menunjukkan wajah rusaknya melalui jendela. Pocong itu lagi, gerutu Cahyo. Sayangnya makhluk itu tidak datang sendirian. Tidak perlu membuka mata batin untuk merasakan kengerian ini. Siapapun pasti akan segera sadar bahwa rumah ini sudah dikepung. Pak Lek pun membuka pintu rumah. Ia mendapati di halaman rumah Pak Kades sudah berdiri belasan pocong yang hanya menatap ke satu arah. Mereka semua menatap ke arah bungkusan kain yang dibawa oleh Pak Badri dengan tatapan penuh amarah. Pak Lek mengangkat kedua tangannya sedikit di bawah hadapan wajahnya dan membaca sebuah surat bacaan yang cukup panjang. Aku tahu bahwa ia bermaksud menenangkan sosok-sosok pocong yang mengentayangi rumah ini. Sayangnya semua doa-doa itu tidak berpengaruh pada mereka. Percuma Pak Lek, mereka bukan jasad biasa ataupun tumbal. Pocong-pocong itu adalah jasad orang-orang bodoh yang menjual jiwanya pada makhluk itu.
ucap Cahyo. Pak Lek hanya menghela napas dan menggeleng. Ia cukup kecewa saat tidak mampu menyelamatkan sosok-sosok itu. Ya sudah, sebaiknya kita ikut menonton wayang saja. Sebentar lagi dimulai, ucap Pak Lek. Tapi di luar, pocong-pocong itu masih ada di luar. Pak Badri ketakutan dengan sosok yang mengelilingi rumah itu. Tapi tepat saat Pak Lek berbalik ke dalam rumah, terdengar suara teriakan lirih dari dalam. Panas, sakit, tolong. Pak Badri menyadari ada cahaya menyala dari halaman rumah Pak Badri. Ia mengintip keluar dan mendapati semua pocong-pocong itu tengah terbakar oleh api. Kalian ini sebenarnya siapa? Tanya Pak Badri yang akhirnya menyadari kemampuan yang kami miliki. Kami hanya manusia biasa, sama seperti Pak Badri. Hanya saja kami dititipkan kelebihan yang mungkin bisa berguna untuk menolong Pak Badri, balasku. Mendengar jawabanku, wajah Pak Badri yang tegang sedari kemarin mulai berubah. Wajahnya mulai tenang, seolah menemukan apa yang ia cari. Ia pun menarik napasnya dalam-dalam dan membuangnya dengan lega. Ternyata benar, saya yakin Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Walau takdir memutuskan Nasti untuk meninggalkan kami, Ia pasti memiliki rencana yang lebih besar untuk kami, balas Pak Badri menahan harunya. Cahyo menepuk pundak Pak Badri untuk menguatkannya. Setelahnya kami pun pergi meninggalkan rumah Pak Kades dengan pocong-pocong yang telah terbakar habis oleh ajian yang digunakan oleh Pak Lek. Suara gamelan dan tembang Jawa sudah terdengar. Aku yakin suara merdu yang terdengar dari panggung adalah suara ibu. Naya menyambut kami saat sampai di lapangan. Naya, titip Pak Badri ya, ucapku. Iya mas, hati-hati, jangan memaksakan diri, balas Naya. Aku mengangguk sembari menitipkan Pak Badri pada Naya. Iya mis, hati-hati, nyinyir Cahyo dengan memiringkan bibirnya. Cuman Danan doang nih yang disuruh hati-hati, biar aku sama Pak Le yang mempertaruhkan jiwa dan raga. Aku pun melirik ke arah Cahyo merespon ucapannya. Bibirmu itu loh udah mirip kayak ceret mendidih, balasku. Belum puas aku membalas ledekan Cahyo, tiba-tiba terdengar suara dari arah luar desa. Gong! Suara gong gamelan memecah perbincangan kami. Naya pun segera berpamitan membawa Pak Badri bergabung dalam rombongan penonton. Semua warga sudah mengetahui tentang Pak Badri dan bungkusan yang ia bawa. Mereka pun memberikan tempat untuknya, sekaligus memberi posisi yang strategis bila terjadi sesuatu. Klontang-klontang, tring-tring. Suara lonceng kereta kencana terdengar mendekat bersama suara gamelan yang mengiringi iring-iringan itu. Kami bertiga menyambut mereka dan mendapati seorang pria gemulai tengah menari membuka jalan untuk rombongan itu. Kali ini kereta kencana itu tidak kosong, ada sepasang pengantin di atas kereta itu. Mereka adalah sosok yang dipanggil dengan nama Ndoro Sasmo dan sosok pengantin perempuan tanpa kepala yang kini kami tahu bahwa itu adalah Nasti. Aku sama sekali tidak berharap ada warga desa yang melihat pemandangan ini. Bagaimana tidak? Siapa tidak bergidik ngeri melihat rombongan pengantin dengan mempelai tanpa kepala yang diantar oleh iring-iringan pocong dan pemain karawitan dengan wajah yang berlumuran darah. Dari panggung desa terdengar suara ibu menembangkan lantunan nada rumeksa ing wengi seperti yang dinyanyikan oleh Naya tadi. Kanjeng Nyai Rasmono, sesembahanmu sudah lenyap. Sudahi saja niatmu. Aku mencoba membuka pembicaraan. Pintu kereta kencana itu terbuka dan Ndoro Sasmo keluar sembari menggandeng tubuh Nasti yang tanpa kepala.
Itu hal baik, artinya aku bisa mewariskan ilmu pelet yang lebih tinggi. Aku bisa mewarisi ilmu yang dimiliki Kanjeng Nyai Rasmono dengan semua pengorbanan ini, ucapnya. Melihat mereka tidak ada niat untuk mundur, maka tidak ada jalan lain. Kali ini kami harus bertarung melawan semua iring-iringan makhluk ini. Hihihi. Menghalangi jalan yang kubuka, hukumannya adalah mati. Sang setan berwujud pria gemulai yang tengah menari itu tiba-tiba sudah ada di belakangku. Belum sempat aku menoleh, tiba-tiba sepasang tangan pucat sudah mencekik leherku dari belakang. Cengkeramannya begitu erat, seolah ada sesuatu yang membuatku tak mampu melepaskannya. Duak! Cahya dengan cepat menendang setan itu hingga menjauh dari tubuhku. Setan banci ini biar urusanku, ucap Cahyo. Sementara itu Pak Lek sudah membacakan sebuah mantra untuk membakar pocong-pocong yang entah mengapa terasa semakin banyak. Sayangnya tidak seperti sebelumnya, ajian Pak Lek hanya bisa membakar sebagian dari mereka. Aku tidak mau membuang waktu dan segera menarik keris dari dalam sukmaku dan bersiap menyerang Doro Sasmo. Doro Sasmo mengadu seranganku dengan keris miliknya. Sepertinya ia juga memiliki pusaka keris, walau wujudnya sudah seperti berkarat. Beberapa kali keris kami beradu, namun aku cukup kesulitan ketika ia seringkali bertukar posisi dengan tubuh Nasti. Seranganku acap kali tertahan dengan gerakan serangan mereka. Sementara itu Cahyo dengan mudah mengimbangi setan penari itu dan membuatnya terpojok. Entah sudah berapa kali darah bermuncratan dari tubuh penari itu. Walau aku tahu penari itu tidak akan bisa diselesaikan secepat itu. Makhluk itu terlihat begitu marah hingga akhirnya mengeluarkan perintah. Perlu menungguku, kalian semua habisi semua manusia di desa itu, teriaknya. Mendengar perintah itu, seluruh pocong yang mengiringi Doro Sasmo segera melayang dan menyerbu desa Kandimaya. Sial, aku lengah, gerutu Cahyo. Pak Lek berusaha menahan mereka dengan geni baraloka yang telah menyala. Sayangnya tidak semua dari pocong itu dapat tertahan. Aku dan Cahyo segera meninggalkan gerbang desa dan mengejar pocong-pocong yang bergerak mendekat ke desa Kandimaya. Tanpa sengaja Pak Badri menoleh ke arah kami dan menemukan ratusan pocong menyerbu pementasan wayang itu. Ia pun gemetar dan wajahnya menjadi pucat. "Pasukan pocong, itu pasukan pocong," ucapnya memberitahu warga di sekitarnya. Bukannya panik, warga di sekitarnya justru memintanya untuk duduk. "Nggak usah panik, Pak. Bukan cuma pocong. Sejak tadi juga sudah banyak lelembut yang nonton pertunjukan Ki Darubaya," ucap salah satu warga desa. Pak Badri menatap ke seluruh penjuru desa. Dan benar saja, samar-samar ia melihat sosok-sosok yang tidak wajar hampir di seluruh penjuru desa. Ular sebesar lumah melilit di salah satu pohon. Raksasa yang mengintip dari atap rumah. Sosok peri berwajah rusak yang berterbangan di atas mereka, hingga prajurit-prajurit berpakaian kerajaan yang samar-samar berada di tengah-tengah mereka. Belum sempat pocong itu mendekati warga desa, sesosok makhluk hitam besar berhiaskan pusaka di tubuhnya tiba-tiba muncul dan melahap pocong-pocong itu satu persatu. Ular-ular yang sedari tadi melilit di pohon juga akhirnya meninggalkan tempatnya dan melumat pocong-pocong yang mendekat. Siapa yang berani mengganggu pertunjukan Ki Darubaya dan Nyai Kirana? Suara itu tiba-tiba terdengar di antara kami. Warga desa pun ikut mendengar suara itu dan mencarinya ke seluruh penjuru desa. Tapi sepertinya mereka sudah tidak kaget dengan kejadian ini. "Bu, itu suara apa?"
Seorang anak kecil mulai merasa takut saat mendengar suara itu. Oh, nggak usah takut. Dia juga penonton Kidarubaya, sama seperti kita, balas ibunya sembari merangkul anaknya. Anak itu pun mencoba mengerti ucapan ibunya, walau aku tahu dalam hatinya anak itu masih penasaran. Nan, itu, Cahyo menunjuk ke salah satu sisi atap rumah. Ada sosok menawan yang sedang menonton dari atap rumah itu sembari duduk dengan anggun. Nyi Sendang Rangu, tanyaku bingung. Ia menoleh ke arah kami sejenak dan segera memalingkan kembali pandangannya ke arah panggung. Aku di sini untuk menonton, bukan untuk direpotkan oleh kalian, bisiknya dengan suara yang hanya dapat didengarkan oleh kami. Dasarnya Sendang pelit, gerutu Cahyo. Belum sempat kami kembali mengejar pasukan pocong itu, tiba-tiba sejumlah air jatuh di tubuh kami begitu saja. Sontak seluruh tubuh dan baju kami basah, dan kami tahu dengan jelas ini ulah siapa. Aku menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu yang masih duduk dengan menawan, namun membuang muka dari kami. Kamu sih Jul, ngomong gak dipikir. Ucapku menyalahkan ucapan Cahyo yang membuat Nyi Sendang Rangu tersinggung barusan. Tapi saat kami hendak kembali mengejar pasukan pocong itu, tiba-tiba kami terhenti. Pocong-pocong telah terbakar api hitam yang berasal dari sosok makhluk berwujud manusia berkulit hitam dengan tubuh yang berhiaskan perhiasan kerajaan. Ia melayang-layang di atas kami memberi pelajaran kepada semua makhluk yang mencoba mengganggu jalannya pertunjukan. Tidak, kami bukan lawanmu, mengapa kau menghabisi pengikut kami? Ucap sang setan penari gemula itu. Bukannya menjawab, penari itu tiba-tiba melayang dengan tubuh yang kesakitan. Jangan, ampun, ucap penari itu. Jangan kira kau pantas berbicara denganku, ucap sosok hitam itu. Dalam hitungan detik mata penari itu melotot hingga bola matanya keluar. Tubuhnya pecah dan memuncratkan darah ke jalan desa. Gila, makhluk apa itu? Tanyaku. Enggak Nan, jangan suruh aku buat ngomong sama dia, balas Cahyo yang juga bergidik ngeri melihat kejadian itu. Aku pun melihat sekitar dan mendapati seluruh warga desa masih menyaksikan pertunjukan wayang dengan tenang. Tuan Hanomane muncul. Sesosok makhluk berwujud wanita cantik berkebaya putih dan berselendang hijau melayang menjemput makhluk hitam itu. Mendengar suara sosok wanita itu, raut wajah sosok hitam itu berubah sumringah dan kembali berfokus pada atraksi Kidarubaya. Aku pun juga ikut terpaku sejenak pada adegan yang dimainkan oleh Kidarubaya. Cahyo, itu adegan Hanoman yang melakukan Triwikrama. Ucapku yang teringat tentang kejadian saat Cahyo menggunakan ajian itu pada Wanasura. Memang semengerikan itu, tidak dilebih-lebihkan, balas Cahyo yang tubuhnya gemetar mengingat tragedi itu. Sebuah atraksi yang luar biasa dari Kidarubaya. Ia bisa menceritakan dengan sangat luar biasa saat Hanoman mengamuk di kerajaan Alengka. Kalau kalian tidak cepat-cepat menyelesaikan setan itu, kalian akan ketinggalan pertunjukan Kidarubaya, ucap Nyai Sendang Rangu yang seolah memerintahkan kami. Iya, Nyai Sendang Bawel, balasku yang kali ini sedikit sengit dengan kelakuannya. Sekali lagi guyuran air jatuh ke tubuh kami, namun aku berhasil menghindar dengan cepat. Weh, gak kena, teriakku yang segera berlari meninggalkan tempat itu. Tapi tidak dengan Cahyo, ia kembali basah kuyup dan meratapi sarungnya yang ia yakin tidak akan kering dalam waktu semalam. Asem kowe Nan, gak ngomong-ngomong,
teriak Cahyo. Aku pun sedikit tertawa dan segera berlari ke depan. Kami pun mendapati Pak Lek masih bergulat beradu keris dengan Doro Sasmo. Hanya saja kali ini tubuh Nasti tidak berkutik saat api geni Baraloka menyala di sekeliling Pak Lek. Pak Lek, murnikan saja tubuh Nasti, setan itu biar kami yang ngurus, ucapku. Pak Lek pun menanggapi teriakan kami dan segera mendekati tubuh Nasti. Sombong sekali kalian, ucap Doro Sasmo. Walau membalas perkataanku, aku melihat dengan jelas bahwa Doro Sasmo mulai merasa cemas. Ia pun memanggil kuda dari kereta kencananya dan menaikinya. Dengan cepat ia menerjang ke arahku. Saatnya kalian mati. Aku melihat ada yang berbeda dari tubuh Doro Sasmo. Tubuhnya mengeluarkan asap yang berbau busuk. Aku yakin asap itu akan menjadi masalah yang cukup rumit. Benar saja, saat aku mengadu keris dengannya, perlahan tubuhku mulai kaku. Begitu juga dengan Cahyo. Serangannya melemah dan terpental saat mencoba menyerang Doro Sasmo dari atas kudanya. Benar-benar bau busuk, keluh Cahyo. Doro Sasmo tersenyum saat mengetahui ilmunya mampu membuat kami kerepotan. Ia kembali menyerang kami, namun kali ini aku memilih berpencar dengan Cahyo. Entah mengapa Doro Sasmo lebih memilih untuk mengejarku. Aku menghindari serangannya sekuat tenaga. Beberapa kali aku menghunuskan kerisku pada kuda jadi-jadian yang ia tunggangi. Namun luka pada kuda itu segera menutup. Sebaliknya, tanpa sadar, tiba-tiba aku terjatuh dan kulitku menghitam. Asap dari dalam tubuhku memikat wanita dan membunuh pria manapun. Kau sudah salah memilih lawan, ucap Doro Sasmo. Aku lengah serangan Doro Sasmo berhasil melukaiku. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk menyerangku lagi. Wanasura. Sekali lagi Cahyo menyerang Doro Sasmo dengan kekuatan Wanasura. Kali ini Doro Sasmo terpental, namun Cahyo juga bernasib sama denganku. Tubuhnya terluka dengan asap yang muncul dari tubuh Doro Sasmo. Melihat kami berdua mulai kewalahan, Doro Sasmo berniat menyerang kami kembali. Tapi tiba-tiba mendadak ia terhenti. Ia menyadari sesuatu di arah Pak Lek berada saat itu. Brengsek, apa yang kau lakukan pada pengantinku? Teriak Doro Sasmo pada Pak Lek. Rupanya Pak Lek berhasil membersihkan ilmu pelet di tubuh Nasti dan membuat jasadnya terbebas dari pengaruh Doro Sasmo. Ia sudah bukan lagi milikmu. Dia bisa beristirahat dengan tenang dan menikmati amal dan perbuatan semasa hidupnya. Tidak seperti dirimu yang akan terbakar dengan api yang kekal, ucap Pak Lek. Manusia sialan, kurang ajar. Dalam sekejap Doro Sasmo melayang mendekat ke arah Pak Lek untuk menyerangnya dengan cara yang sama saat mengalahkan kami. Pak Lek pun sudah bersiap dengan keris sukma geni di tangan. Jelas saja kami tidak membiarkannya. Sebelum Doro Sasmo mencapai Pak Lek, tanpa dia sadari, keris raga sukmaku sudah menancap di punggungnya. Tak lama kepalan tangan Cahyo yang sudah diselimuti kekuatan Wanasura sudah mendarat di wajahnya. Jangan berani-berani cari masalah dengan Pak Lek, ucap kami. Kami bertiga terjatuh. Doro Sasmo tak berkutik dan asap dari tubuhnya menghilang. Mulutnya mengeluarkan cairan hitam dengan tubuh yang terus mengejang. Sial, tidak, aku tidak mau mati, ucapnya menolak keadaan itu. Namun terlambat, kerisku sudah menusuk jantungnya. Serangan Cahyo sudah mematahkan lehernya. Ia hanya bisa mengumpat dan menerima hukuman dari Yang Maha Pencipta setelah kematiannya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan siksaan apa yang akan dia terima setelah kematiannya. Doro Sasmo pun mati dengan mata yang terbelalak.
Jasadnya berubah menjadi kurus kering seperti kakek-kakek yang sudah hidup ratusan tahun. Api dari keris Sukma Geni menetes di tubuh kami dan memulihkan keadaan kami. Kami pun bangkit dan menatap tubuh Ndoro Sasmo yang mati dengan mengenaskan. Sudah berapa nyawa ia tumbalkan untuk mendapatkan hidup selama ini? Tanya Cahyo. Tak terhitung, seseorang yang sudah bersekutu dengan setan akan takut dengan kematian. Tidak ada tempat lain selain siksaan kekal yang akan mereka dapati di akhirat nanti. Makanya ia akan mencari cara untuk terus hidup, apapun bayarannya, jelas Pak Lek. Padahal mereka tetap tidak akan bisa menghindari panasnya api neraka selain dengan pertobatan, ucapku. Pak Lek pun membakar tubuh Ndoro Sasmo, sementara kami membawa jasad Nasti ke teras rumah Pak Kades dan mengamankannya. Setelahnya kami berniat memberitahu Pak Badri bahwa jasad Nasti sudah dapat dikuburkan dengan layak, bersama dengan kepala yang masih terus dibawa olehnya. Namun tujuan kami berubah. Saat sampai di panggung, kami kembali terkesima dengan penampilan Ki Darubaya. Belum lagi suara tembang yang dilantunkan ibu berhasil menghipnotis seluruh warga yang menonton. Ini bajunya diganti dulu. Tiba-tiba Naya datang membawakanku baju kering. Cahyo pun segera menoleh ke arah kami dengan mata isengnya. Tenang, baju Mas Cahyo juga Naya bawain, ucap Naya sebelum Cahyo sempat berbicara. Asem, aku gak jadi ngeledek kalau begini, balas Cahyo. Makanya lain kali kalian jangan iseng ngeledek Sendang Rangu. Dia itu penonton setia Ki Darubaya dan Nyai Kirana, ucap Naya yang ternyata melihat kejadian memalukan tadi. Sementara itu di sebelah kami Pak Lek dengan senang menikmati pisang rebus dan kopi panas yang sudah dibawakan oleh Naya. Hati-hati Naya, kamu harus siap mental kalau mau dekat sama bocah-bocah bandel ini. Biar pendiam begitu Danan juga rakus, ledek Pak Lek. Aku menyenggol tubuh Pak Lek memintanya untuk menjaga harga diriku di depan Naya. Jangan gitu Pak Lek, jangan di depan Naya, ucapku. Satu sama lagi, Danan juga banyak fansnya di kantor, tambah Pak Lek yang masih belum puas meledekku. Kali ini Naya termakan ucapan Pak Lek. Matanya berubah curiga dan memiringkan mulutnya. Bohong, gak banyak, Pak Lek ngada-ngada, ucapku membela diri. Gak banyak, berarti beneran ada, balas Naya. Enggak ada, bukan fans kok. Mana bisa aku punya fans. Aku berusaha agar jawabanku tidak akan memperkeruh keadaan. Terus yang makan bareng di kantin kantor kemarin siapa? Ledek Cahyo dari jauh yang sukses memperkeruh keadaan. Aku menoleh padanya sembari mengancamnya dengan kepalan tanganku. Sebaliknya Pak Lek dan Cahyo malah mentertawakanku sembari mengemil kacang rebus di hadapan mereka. Asem kalian. Pada akhirnya aku pun menghabiskan menonton pertunjukan Ki Darubaya sembari merayu Naya. Walau sebenarnya aku juga tahu Naya tidak benar-benar marah padaku. Ia hanya memanfaatkan situasi itu untuk ikut menggodaku. Pak Badri yakin mau menguburkan Nasti di sini? Tanyaku yang memastikan permintaan Pak Badri untuk menguburkan jasad anaknya di desa ini. Ya Mas, jika diizinkan, saya tidak tahu apakah masih ada yang mengincar jasad Nasti lagi. Saya rasa desa ini tempat yang paling aman dan nyaman untuk peristirahatan terakhir Nasti, balas Pak Badri. Mendengar jawaban itu, kami dan warga pun menyelesaikan pemakaman Nasti dengan layak. Pak Badri mengatakan bahwa ia akan mengajak istrinya untuk mampir ke desa ini untuk mengunjungi makam Nasti sekaligus mengagumi keindahan karya-karya pertunjukan kecil di desa Kandimaya. Aku tidak menyangka ada desa seperti ini, ucap Pak Badri kagum.
Semua desa sama saja, hanya saja desa kami mengerti cara menonjolkan potensi desa, balas Pak Kades. Pak Badri menggeleng. Tidak hanya itu, ada hal lain yang membuat desa ini begitu istimewa. Semua itu adalah keberadaan warga desa yang bersedia membantu siapa saja, bahkan orang asing dan mencurigakan seperti saya, ucap Pak Badri. Aku tersenyum mendengarnya, terlebih aku jadi teringat bagaimana desa Kandimaya saat aku masih kecil dulu. Mungkin bila Pak Badri mendengar kejadian saat Pak Lek dan Bapak menyelamatkan desa ini dari serangan Buto Ireng hingga Ki Jaruk, ia akan lebih terkesima. Pak Badri pun akhirnya berpamitan. Kami menghantarnya sampai jalan utama di luar desa. Sebenarnya aku penasaran, memangnya Ndoro Sasmo mengincar garis keturunan Pak Badri kenapa? Apa karena kebetulan desa di sana dihuni oleh orang-orang yang masih berhubungan darah dengan Pak Badri dan Nasti? Tanya Cahyo. Aku juga sempat memikirkan hal itu, namun aku berpikir bahwa Ndoro Sasmo bisa menumbalkan siapa saja. Hanya saja Pak Badrilah yang tertimpa sial, harus berurusan dengan Ndoro Sasmo. Entah Mas, mungkin saja memang saya yang bernasib buruk, atau mungkin bila bukan saya yang terkena musibah ini, orang itu tidak akan menemukan desa Kandimaya. Itu artinya Ndoro Sasmo bisa mendapatkan tujuannya, balas Pak Badri. Aku mengangguk setuju. Tuhan selalu punya rencana di balik musibah yang dihadapi setiap umatnya. Kalau boleh tahu, memangnya nama terah keturunan Pak Badri itu apa? Tanya Cahya. Oh, maaf saya lupa memperkenalkan diri saya dengan benar. Kalau di desa saya, warga mengenal saya dengan nama Raden Mas Badrika Paku Jagar. Tapi tolong panggil saya Pak Badri saja, ucap Pak Badri. Aku tidak menyangka bahwa Pak Badri juga memiliki gelar keraton. Memang ia bercerita bahwa ia salah seorang juragan di desanya, tapi aku tidak menyangka akan hal itu. Mungkin ia hanya ingin dikenal sebagai pria biasa yang membutuhkan pertolongan. Paku Jagar, Cahyo menggumam sembari menoleh ke arahku. Benar juga, aku pernah mendengar nama itu dari Kiluwang. Aku pun menatap Pak Badri kembali dan tidak melihat hal buruk darinya seperti kisah mengenai kerajaan Paku Jagar yang diceritakan oleh Kiluwang. Entahlah, mungkin pertemuanku dengan Pak Badri merupakan salah satu rencana Tuhan akan apapun yang akan kami hadapi setelah ini. Kami pun berpisah dengan beliau. Mungkin suatu saat kami akan mampir ke desanya dan berkenalan dengan istrinya, seorang ibu hebat yang bisa mendidik anak berbakti seperti Nasti. Bukit Batu Desa Kandimaya, sebuah tempat yang sangat istimewa untukku. Tak bosan-bosannya aku menikmati perbatasan hari, menyaksikan langit yang memerah dan berubah hingga menghitam. Gelap yang muncul perlahan seketika menjadi menawan ketika satu persatu lampu di rumah-rumah desa menyala menyaingi indahnya bintang di langit. Di antara udara dingin ini, samar-samar aku mencium aroma kopi yang cukup menyengat. Dari belakangku terlihat Naya menghampiriku dengan membawakan segelas kopi. Kok bisa bikin kopi di sini? Tanyaku bingung. Piye to Mas Danan, sekarang sudah ada teknologi yang namanya termos, balasnya singkat. Aku menyeruput kopiku sementara Naya juga asik duduk di sebelahku dengan teh hangat yang juga ia buat untuk dirinya. Kamu sering kesini? Tanyaku. Lumayan, kalau bukan ibu yang ngajak ya gantian aku yang ngajak. Tapi sekarang jadi makin banyak warga desa dan pendatang yang naik ke sini, jelas Naya. Mereka ngapain? Tanyaku bingung.
Ada yang menikmati pemandangan, ada yang pacaran juga, jawab Maya. Kayak kita. Emang kita pacaran? Naya mencoba menggodaku dengan memasang muka isengnya kepadaku. Kalau nggak mau ya sudah. Aku mencoba membalas Naya. Ya udah, sini kopinya, nggak jadi. Jangan, ampun. Seperti biasa, ledekanku selalu berakhir dengan cubitan Naya di sekujur tubuhku dan sulit untuk dihentikan. Tapi tetap saja setiap bersama Naya, aku selalu merasa beruntung. Walau aku sering berada di keadaan antara hidup dan mati, aku selalu tahu ada Naya dan orang-orang yang menyayangiku menungguku di desa yang istimewa ini. Hihihihi. Terdengar suara tawa berat dari belakang kami berdua. Aku mengenal suara tawa itu. Oh iya, dia juga tinggal di sini juga ya, ucapku. Buto Kendil. Iya, aku mengangguk. Naya pun berdiri dan mengajak ke tempat di mana dia pernah menggali kendi berisi pusaka milik ayah. Ia bercerita bahwa ia mengetahui tempat itu dari mimpinya. Tak jauh dari tempat itu samar-samar terlihat sosok Buto Kendil yang masih asik dengan kendi kesayangannya. Tapi hal aneh terjadi. Tiba-tiba keris Raga Sukma muncul dari sukmaku. Aku segera menangkapnya dan mencari tahu apa maksud semua ini. Kenapa mas, kok keris Raga Sukma tiba-tiba muncul? Tanya Naya. Nggak tahu Nay, balasku singkat. Hehehe. Namun sekali lagi Buto Kendil tertawa dan wajahnya menoleh, menunjukkan sebuah tempat di dekatnya di mana cahaya rembulan jatuh dengan terang dari sela-sela pepohonan. Aku membawa keris Raga Sukma ke jatuh sinaran itu, dan aku menemukan apa maksud dari semua ini. Ketiga permata di keris Raga Sukma memantulkan ketiga warna cahaya yang berbeda. Ketiga warna cahaya itu masing-masing menunjukkan bayangan 3 orang pendekar. Aku tidak bisa menebak siapa mereka. Yang aku tahu, entah mengapa aku merasa cukup dekat dengan sosok misterius yang dipantulkan oleh ketiga cahaya itu. Sayangnya pantulan cahaya itu tidak berlangsung lama. Pantulan cahaya itu menghilang tepat saat matahari menutupi sinar rembulan. Entah apa maksud dari semua ini. Aku mencoba berpikir keras, namun tetap saja sulit untuk menemukan jawaban begitu saja. Sepertinya ini adalah petunjuk bahwa keris Raga Sukma masih memiliki misteri yang lebih besar, ucap Naya. Aku mengangguk setuju dengan ucapan Naya. Aku pun memutuskan untuk kembali menyimpan keris Raga Sukmaku dan menghabiskan waktu bersama dengan Buto Kendil yang sudah menolong kami di Alas Wetan beberapa waktu lalu. Aku menceritakan padanya tentang sosok raksasa pemberani yang dulu selalu setia menjaga bukit batu ini. Tentang seorang raksasa pengagum pertunjukan wayang desa Kandimaya yang memilih meninggalkan sifat jahatnya dan melindungi desa Kandimaya. Hihihihi. Buto Kendil tertawa. Tawanya itu benar-benar memiliki ciri khas yang sulit dilupakan. Yang pasti aku mengetahui bahwa ia sangat bersemangat mendengar kisah itu. Tak lupa aku juga menceritakan betapa perkasanya raksasa penunggu bukit batu itu saat mengalahkan setan dari kerajaan Demit Setra Gandamayit, sang Batara Naga. Bahkan saat Batara Naga sudah menggunakan pusaka pedang Kurusetra dan seluruh kekuatannya, raksasa perkasa itu masih mampu menandinginya. Dari raut wajahnya sepertinya setelah ini Buto Kendil akan terus menagih cerita tentang raksasa itu setiap aku mampir ke tempat ini. Aku pun tidak keberatan. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan kisah seorang raksasa yang sayang dengan manusia. Bahkan ia rela mengorbankan hidupnya, walau dengan menghadapi kutukan
yang membelenggunya selama ini. Aku memperkenalkan pada Buto Kendil, seorang raksasa teman kami yang akrab kami panggil dengan nama Buto Lireng. Sekian ceritanya, terima kasih yang sudah membaca cerita ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.